Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani Yusuf. Saya Alia Syahidan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai 3 jenis, yaitu kalimat argumentasi, kalimat dalam penyampaian atau ide, dan kalimat formal. Yang pertama, kalimat argumentasi. Argumentasi ialah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif, di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Sebuah kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu dan tidak jelas. Yang kedua, kalimat dalam penyampaian atau ide. Kalimat ide atau gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah untuk dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan terbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat paling efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan. Kalimat dengan kesepadanan setidaknya memenuhi 2 unsur pembentuk kalimat. 2 unsur tersebut adalah subjek dan predikat. Subjek adalah pokok pembicaraan atau bahasan yang melakukan aktivitas. Bentuk subjek bisa meliputi orang, benda, atau tempat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan kegiatan. Biasanya, bentuk predikat dalam sebuah kalimat berupa kata kerja. 2. Kelogisan bahasa. Kelogisan adalah suatu gagasan atau ide yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan bahasa memiliki arti yang bisa diterima oleh akal. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa kalimat mudah dipahami. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Suatu kalimat dapat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. 3. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Kecermatan dalam pemilihan kata diperlukan untuk menghindari makna ganda, sehingga kalimat efektif perlu disusun secara cermat. Kecermatan tersebut meliputi pemilihan, penggunaan, dan penempatan kata. Yang keempat ialah kehematan kata. Kehematan kata ialah tidak boros kata. Caranya dengan menggunakan kata-kata seperlunya. Kehematan kata tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat, namun hindari menggunakan kata yang memiliki fungsi sama dalam sebuah kalimat. Kelima, kesejajaran atau keparalelan. Kesejajaran atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Dan jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan verba. Keenam, kesatuan atau kepaduan gagasan. Kesatuan atau kepaduan gagasan memiliki pengertian bahwa pernyataan dalam suatu kalimat menyampaikan informasi yang tidak terpecah-pecah. Kalimat padu disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Penggunaan kata tentang atau daripada pada kalimat padu biasanya dihindari. Dan yang ketujuh ialah ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat merupakan penekanan atau suatu perlakuan menonjol pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama ialah meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat, yang kedua membuat urutan kata yang bertahap, ketiga melakukan pengulangan kata atau repetisi, keempat melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan yang terakhir menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Selanjutnya ialah struktur kalimat efektif.
Adapun pengertian struktur kalimat efektif ialah suatu kalimat yang memiliki kesesuaian dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Struktur kalimat efektif terbagi atas 3 struktur. Yang pertama ialah struktur kalimat umum. Unsur-unsur kalimat yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Adapun unsur wajib ialah subjek dan predikat, sedangkan unsur tak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh juga tidak ada, yaitu seperti kata kerja, bantu, harus, dan boleh. Dan keterangan aspek seperti sudah dan akan. Keterangan tempat seperti waktu dan cara. Yang kedua ialah struktur kalimat paralel. Struktur kalimat paralel adalah penggunaan bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Contohnya seperti penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tidak ada yang tahu. Yang seharusnya ialah penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga ialah struktur kalimat periodik. Struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru, kemudian unsur intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah perhatian pembaca. Contohnya seperti oleh warga kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Tanggal 22 Desember 2011, Hari Ibu dirayakan oleh Dharma Wanita Desa Balangan. Terima kasih. Kami sadar bahwa tujuan kami presentasi salah satunya adalah memberikan perubahan yang lebih baik bagi teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan katakan kepada teman-teman. Kami berharap presentasi yang kami bawakan bisa memberikan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika teman-teman merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.